sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Cinta yang sejati. Nah, ini bicara tentang cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang cinta. Yang namanya cinta, kata Nabi, sidqul mahabbati fi thalathi khisal, ada di dalam 3 sifat. Kalau 3 sifat ini, kata baginda Nabi, ada di dalam diri kita, berarti itu cinta, Bu, namanya cinta sejati. Ya, Pak. Kalau ada 3 sifat ini di dalam diri kita, kata baginda Nabi, jangan diragukan lagi. Oh, itu cinta berarti cinta sejati. Yang disebut sesungguhnya akan cinta yaitu 3 sifat berada di dalam diri orang tersebut. Kalau selama ini bilang cinta, oh bilang kangen, bilang rindu, tapi cuman sekedar di mulut, hanya sekedar di ucapan. Kenapa? Karena tidak memenuhi daripada apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita sudah tahu ini hadis, berarti cinta yang kita bilang selama ini, oh kita cinta kepada Nabi, oh kita rindu kepada Nabi, oh kita kangen sama Nabi. Dengan 3 persifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan, sudah masuk apa belum perkataan kita? Dengan 3 sifat yang Nabi tuliskan, yang Nabi ucapkan dan dituliskan di dalam hadisnya, udah masuk belum nih ucapan cinta kita? Udah diakui belum cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di dalam majelis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita agar 3 sifat ini kita sebagai umatnya mengikuti apa yang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 sifat yang bisa dikatakan itu cinta menjadi cinta yang sejati? Ya, karena cinta ini Bapak Ibu kita punya Pak Bu, ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Bahkan yang perkara cinta ini dituliskan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian cinta kepada Allah. Ini cinta yang kayak gimana ini begitu? Itu yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kriteria cinta yang sejati, yang sesungguhnya, betul-betul itu cinta dalam keluar dari dalam hati lubuk yang paling dalam. Yang pertama kata Nabi, sifat cinta tersebut ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Seorang yang mengaku cinta, seorang yang mengaku betul-betul dari hatinya keluar rasa cinta, kata Nabi, dia ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan lebih memprioritaskan, dia akan lebih mendahulukan, akan lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Jadi kalau kita masih mendengar akan perkataan orang lain, masih mendengar akan perkataan-perkataan yang tidak menuntun kita kepada agama, yang tidak menuntun kita kepada syariat, itu namanya belum menjadikan daripada perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan perkataan kekasihnya. Jadi memilih perkataan orang yang kita cintai itu betul-betul tanda daripada cinta sejati. Kalau kita bilang, oh kita cinta kepada Nabi, oh kita cinta kepada Rasul, selama ini dalam kehidupan kita Pak Bu, apakah dalam kehidupan kita sudah kita laksanakan sesuai dengan rel perkataannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita lihat para sahabat Pak, ya Allah, mereka itu mengikuti yang namanya nasihat Nabi, mengikuti petunjuk mauidhah Nabi betul-betul di dalam relnya. Ya, kalau Nabi bilang, oh jadilah kalian orang yang it'amut ta'am, memberi makan sesama yang lainnya, oh diamalkan oleh para sahabat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang gara-gara ini sahabat sampai Allah turunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Ya, seorang sahabat yang dalam keadaan kehidupan di bawah kalimat sederhana, betul-betul kehidupannya pas-pasan, tapi tatkala perkara akan menjamu, memberi makan kepada orang lain, tatkala ia masuk ke dalam rumahnya bertanya kepada istrinya, ada makanan apa enggak nih buat para sahabat yang lain? Kata istrinya, ada makanan tapi untuk anak kita. Ada pak makanan, tapi nanti anak kita yang makan, kita pun nggak dapat makanannya karena itu sudah cukup untuk anak-anak kita. Itu sahabat sampai bilang, kalau gitu nanti malam tatkala tamu datang, para sahabat-sahabat yang lain datang, itu anak mulai ditidurin. Ya, jangan sampai nunggu dia lapar udah ditidurin dulu, dikelonin kalau bahasa kitanya. Itu anak dikelonin, ditidurin, lampu digelapin biar dia tidur. Nanti tak kala para sahabat datang, jadi makanan kita sediakan untuk para tamu-tamu kita. Diamalkan, dijalankan itu perintah dari seorang suami terhadap istrinya. Datang tamu makan semuanya. Ya, itu anak dalam keadaan lapar, dalam keadaan belum makan, daripada di waktu malam hari tetap aja ditidurin. Bangun malam itu anak nangis, bilang nanti masakannya lagi sedang dimakan, lagi sedang dimasak, padahal lagi apa? Lagi dimakan oleh para sahabat yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mengalah. Bahkan di dalam perang Yarmuk, ada perang namanya Pak Bu, Ghazwatu Yarmuk, perang Yarmuk. Ya, sahabat tatkala selesai perang dalam keadaan luka, seluruhnya dalam keadaan haus, dalam keadaan haus. Ada air 1 gelas cukup untuk 1 orang saja. Tatkala sahabat pertama disuruh minum, oh jangan, saya masih ada tenaga katanya, pada dalam keadaan haus. Coba tawarkan yang lain dulu, ditawarkan yang lain. Yang kedua juga begitu, saya masih dalam keadaan kuat katanya, padahal dalam keadaan lemas haus. Sampai itu gelas muter ke sahabat-sahabat yang lain, sampai akhir sahabat semuanya pada nggak ada mau minum. Saking apanya? Saking mengamalkan perintah Nabi, mengedepankan saudara yang lain. Bahkan dalam riwayat dikatakan itu sahabat yang pertama ditawarin minum Pak Bu, kedua, ketiga itu sahabat, sampai lagi ditawarin yang ujungnya ini udah meninggal duluan karena kehausan. Udah meninggal duluan karena kehausan. Saking apanya? Mengedepankan, mengalah terhadap saudara-saudara yang lain. Perintah Nabi dijalankan. Ini zaman sekarang Masya Allah, ya, akhlak daripada menjalankan perintah Nabi betul-betul sudah miris. Tidak ada yang namanya mengalah dengan saudara muslim, tidak ada yang namanya mengalah dengan saudara seiman. Yang ini fitnah ini, yang ini fitnah itu, Masya Allah. Ya Pak Bu ya, semuanya ini merupakan, kalau kita mengikuti daripada perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memilih daripada perkataan beliau, memilih akan petunjuknya beliau, insya Allah kehidupan kita akan berada di dalam petunjuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.